Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan melakukan eh, konfigurasi CI sebelum dilakukan pengembangan produk aplikasi pengaduan masyarakat. Nah, sampai pertemuan terakhir kita berhasil menjalankan server aplikasinya dengan perintah PHP Spark ya, PHP Spark Serve di terminal. Nah, nanti hasilnya akan tampak seperti ini. Bagaimana menghentikannya? Untuk menghentikannya tekan tombol CTRL dan C atau menekan tombol ini ya, tapi saya lebih biasa menggunakan CTRL dan C. Nah, seperti ini, maka sudah aplikasinya sudah berhenti. Maka ketika di sini kita refresh, dia tidak akan jalan ya. Nah, jadi artinya perintah PHP Spark ini sama dengan kita menekan tombol start Apache jika dijalankan jika kita menjalankan SAM. Jadi dengan kode init ini kita sebetulnya tidak membutuhkan Apache ya, kecuali nanti kalau kita akan membutuhkan PHP admin, maka Apache-nya harus jalankan dulu dan MySQL nya. Sebetulnya PHP si kode init itu hanya membutuhkan PHP saja dan MySQL. Nah, sekarang di sini menjalankan ya tadi untuk menghentikannya, menghentikan kode igniter itu dengan menekan tombol CTRL dan C ya pada terminal. Nah, seperti ini tadi ya. Nah, sekarang mari kita jalankan kembali. Hari ini kita akan melakukan konfigurasi kode igniter sebelum digunakan. Oke, kita lihat sini. Konfigurasi CI ya, di sini konfigurasi CI4 sebelum kita memulai. Yang pertama adalah satu, konfigurasi environment ya, environment. Nah, jadi pastikan Anda sudah membuka folder projectnya. Di sini ada sebuah file dan ini di stop dulu ya, di stop dulu. Kemudian di sini ada sebuah file bernama env. Nah, sebelum digunakan Anda lakukan perubahan dulu. Kita rubah nama filenya. Yang pertama di sini adalah rubah nama file env menjadi titik env ya. Maka di sini klik kanan, rename titik env. Nah, kalau sudah berubah, double klik ke ini isinya. Nah, bagian sini Anda boleh turunkan supaya kelihatan semua. Nah, di sini env-nya isinya adalah seperangkat pengaturan dari mulai environment-nya, terus base URL dan lain-lain serta database-nya di sini kita atur. Nah, apa yang diatur di dalam env? Yang pertama adalah pengaturan database. Yang pertama adalah mengatur database. Mengatur environment-nya ya. Yang pertama adalah mengatur environment. Aktifkan environment-nya dengan merubah modenya. Mode ada dua mode ya, yaitu antara development dan production. Nah, di sini Anda aktifkan. Bagaimana cara mengaktifkannya? Yaitu dengan cara menghilangkan tanda hashtag di depannya seperti ini. Nah, kemudian Anda boleh merubah antara production dan development, ada dua ya. Jadi apa bedanya? Bedanya adalah ketika kita akan membuat program dengan CI, maka kita rubah ke development. Supaya apa? Supaya ketika nanti terjadi error aplikasinya, error kesalahannya akan ditampilkan.
Sedangkan ketika environment-nya adalah di production, maka ketika terjadi error di dalam aplikasi tidak akan tampilkan. Jadi apa gunanya? Gunanya ketika ini dijual ke klien, diberikan ke klien atau mau di-online-kan, sebaiknya environment-nya diubah ke production, sehingga ketika terjadi error di dalam aplikasi tidak akan ditampilkan errornya, seolah-olah aplikasinya rapih tanpa ada error gitu kan. Padahal ada error. Nah, hal ini berbanding terbalik ketika kita membuat program. Seandainya dalam mode production, maka kita sebagai programmer akan kesulitan melihat di mana letak terjadinya error. Jadi yang pertama adalah rubah dulu ke development ya. Kalau kita akan berikutnya adalah awal rubah adalah merubah base URL, buang hashtagnya. Nah, ganti perintah dengan seperti ini, http localhost. Nah, ingat ketika kita mengaktifkan PHP Spark akan diberikan URL ini. Jadi kalau ini di online kan ya diganti dengan alamatnya, misalnya website.com misal. Kalau itu di online kan, kalau hanya sebatas di localhost, ganti sesuai dengan URL yang diberikan oleh CI ketika dijalankan. Misalnya localhost 8080 ketika kita menjalankan PHP Spark. Nah, database-nya kita rubah. Nanti kita akan membuat database-nya di localhost. Nama database-nya apa? Misalnya kita mulai membuat aplikasi DB pengaduan. Nah, nanti di dalam MySQL kita akan membuat database pengaduan. Di sini database username-nya kita juga aktifkan gunakan first root, dan karena kita menggunakan Windows biasanya MySQL-nya biasa itu kosong, artinya kita kosongkan. Driver-nya kita gunakan MySQLi, yang lainnya tetap. Jadi yang diubah adalah ini ya, base URL. Jadi yang diubah adalah CI environment dengan cara menghilangkan hashtagnya. Terus berikutnya merubah base URL-nya, base URL menjadi seperti ini ya, menjadi seperti ini. Jadi kalau ini diganti dengan, kalau mau online kan diganti dengan alamat websitenya, misalnya smk2.pc.id dan seterusnya. Berikutnya yang C adalah merubah database, merubah konfigurasi database, jadi tinggal seperti ini. Nah, ini ya. Nah, jadi di bagian INT ini ada 3 buah hal yang harus kita rubah. Jadi kalau di dalam aplikasi, kalau ketika kita kelas 11 kemarin membuat file config atau koneksi.php, sedangkan di sini kita tidak membuat apapun, hanya merubah file INT yang tadinya INT menjadi .inv, dan isinya kita menghilangkan tanda hashtag pada bagian-bagian ini ya. Nah, seperti ini, hanya merubah bagian-bagian ini saja. Kalau sudah, bagaimana kalau sudah? Perhatikan di atas ini ada tanda titik, artinya kita belum menyimpannya. Silahkan lakukan penyimpanan file save. Nah, kalau sudah save, silahkan jalankan kembali servernya dengan mengetik php spark. Nah, pada saat dijalankan, kita coba di browser. Kita tunggu sampai keluar alamat URL-nya. Nah, inilah localhost 8080. Ini yang disebut dengan base URL. Jadi apa base URL-nya ya? Ini localhost 8080. Silahkan jalankan localhost 8080. Oke, ini agak lama. Nah, sudah jalan ya. Nah, di sini ketika kita menggunakan, perhatikan di sini, ketika kita menggunakan mode development environment sebagai development di sini, maka cirinya di sebelah ujung kanan bawah browser terdapat logo kode igniter. Jadi kalau kita klik itu di sini ada tab yang bisa menginformasi view apa yang dibuka, terus file apa yang diakses gitu kan, rootnya apa. Nah, ini ada informasi-informasi teknis yang berguna bagi para programmer ketika membangun aplikasi. Kalau mau dihilangkan, di close saja di sini, maka dia berubah. Nah, ini cirinya utama di sini. Ciri yang kedua adalah kalau di sini terjadi error, misalnya saya akan melakukan sengaja aplikasi ini akan saya buat error seperti ini. Misalnya di bagian home ini saya akan buat kutipnya saya hilangkan satu, saya simpan.
dan sekarang saya refresh, maka di sini akan terjadi error ya. Ada error di line 9 di home PHP. Nah, inilah ketika kita menggunakan development mode, maka akan tampak seperti ini. Jadi kalau kita balikan environment ke production, ini ke production, kita simpan dan kita stop dulu dengan menekan tombol C, kemudian kita jalankan kembali untuk meloading environment yang baru. Nah, sekarang perhatikan, di sini masih error ketika kita menggunakan development. Sekarang saya merubahnya ke production. Apa yang terjadi? Di refresh, maka dia errornya hilang dan tanda CI di ujung, lambang CI di ujung bawah layar itu hilang. Artinya apa? Artinya kita sebagai developer ini tidak tahu errornya di mana. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menghilangkan informasi teknis seandainya website ini sudah di online kan, sehingga para hacker akan sedikit kesulitan untuk mencari informasi celah keamanan ketika terjadi error di dalam kode igniter. Jadi prinsipnya kalau aplikasi ini mau diserahkan ke klien atau mau di online kan, gunakan modenya adalah production. Sedangkan kalau kita akan mengeditnya, memperbaikinya, maka kita lakukan ke development. Nah, setiap melakukan perubahan, servernya kita stop dulu, baru jalankan kembali PHP Spark. Maka ketika kembali ke development, error ini akan tampilkan, oh ini masalahnya ada di mana. Ternyata masalahnya ada di line ke 9 di file PHP di sini ya. Nah, ini saya buka, maka saya balikan kembali, saya simpan, maka ketika jalankan itu jalan kembali. Oke, di sini sampai sekian dulu konfigurasi dasar perubahan environment seperti diminta di dalam soal, bahwa di sini Anda harus merubah environment aplikasi pada saat mengcoding. Kalau tidak salah di halaman keempat ya, keempat di dalam soal itu ada Anda diminta untuk membawakan perubahan environment di dalam aplikasi. Kalau tidak salah di aplikasi SPP itu ada, tapi di sini ternyata di bagian sini nah di sini ya, di bagian di pengaduan itu tidak disebutkan ya. Kalau di aplikasi SPP itu disebutkan diminta merubah environment aplikasi. Nah, oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.